Transformasi digital, transformasi pendidikan sangat masif terjadi di perguruan tinggi. Saat ini pun konsep-konsep metode pembelajaran sudah sangat maju dan bervariasi. Kita mengenal istilah hybrid learning, blended learning. Kemudian ada metode seamless dan istilah yang sedang trending belakangan ini adalah metaverse. Apakah metaverse bisa masuk dalam pendidikan tinggi? Namanya kalau saya sebut itu adalah kearifan lokal ya. Kearifan lokal masing-masing perguruan tinggi itu menjadi kuncinya. Bisa nggak memetakan? Kalau mengeluh saja ya apalah gunanya kita berdiskusi kalau mengeluh aja. Tapi kalau mereka sudah bisa memetakan, saya berada di area ini, maka pembelajaran saya sebenarnya ini. Itu kita petakan aja. Sederhana. Nah, kalau begitu saya yakin Indonesia ini lebih maju tanpa mengeluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Insan Dikti yang saya hormati, perkenalkan nama saya Yulita Prioningsih, selaku Subkoordinator Pembelajaran Khusus, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Ristek. Pada hari ini, di kegiatan Dikti Menyapa, izinkan saya sebelum memulai segmen untuk menyampaikan bahwa saat ini kami sudah melakukan tes dan sudah divaksin penuh, jadi mohon izin untuk melepaskan masker saat diskusi. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh Bapak Dr. Henry Praherdiono. Beliau adalah tim dari Sepada Indonesia dan juga tim PJJ Direktorat Belmawa. Saat ini beliau juga aktif sebagai Kepala Departemen Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Tema diskusi kita kali ini adalah terkait dengan pendidikan tinggi di masa depan. Insan Dikti tentu sudah sangat sadar bahwa dengan COVID-19, transformasi digital, transformasi pendidikan sangat masif terjadi di perguruan tinggi. Saat ini pun konsep-konsep metode pembelajaran sudah sangat maju dan bervariasi. Kita mengenal istilah hybrid learning, blended learning. Kemudian ada metode seamless dan istilah yang sedang trending belakangan ini adalah metaverse. Apakah metaverse bisa masuk dalam pendidikan tinggi? Nah, di kesempatan ini narasumber kita akan menjelaskan kira-kira apa sih konsep-konsep tersebut dari hybrid learning, blended learning, seamless, dan metaverse. Silakan Pak Henry. Baik, terima kasih Ibu Lita. Pada prinsipnya, keempat diksi tersebut sebenarnya mengandung hal yang sama. Akan tetapi secara konstruk diksi pun beberapa ahli menyepakati ada definisi-definisi khusus. Nah, kali ini kita menyepakati yang definisi khusus saja ya. Ya. Jadi definisi khusus yang kami terima saat ini yaitu blended learning itu di VS-kan dengan hybrid learning. Sebenarnya dua-duanya sama. Yang satunya bagaimana mencampur offline online, yang hybrid learning itu bagaimana campuran itu memenuhi, kalau dalam bahasa kita itu campuran yang paling sip. Itu yang hybrid. Nah, kalau seamless itu manakala orang-orang sudah tidak lagi mau dibendung dengan konstruksi bahwa pendidikan itu formal, non-formal, informal, itu sudah tidak mau lagi. Ya namanya belajar ya bisa saja di sekolah, di kampus, kemudian di rumah, atau dimanapun bahkan sampai ke kafe itu juga bisa disebut belajar. Maka seamless itu hadir karena ada orang yang pengen diksinya diakui. Nah, sekarang banyak orang yang justru melarikan diri di dunia nyata tidak diakui, malah sekarang pindah ke dunia virtual yang disebut metaverse. Nah, saat-saat ini pula konstruksi itu menjadi konstruksi yang sebenarnya sudah ada sejak dulu. Namun pendefinisiannya ya masih menjadi perdebatan sana sini lah. Tapi yang penting keempat-empatnya itu adalah
dunia digital yang mengisi era sekarang hingga ke depan. Ngaten Bu Lita. Lumayan ya, cukup menarik ya sebetulnya yang Iya akan sih. kita angkat ya. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Henry bahwa ada diksi-diksi yang memang minta untuk diakui tetapi secara formal belum bisa untuk saat ini. Nah, menurut Pak Henry sendiri dari definisi yang tadi dijelaskan dengan inputan perguruan tinggi saat ini di mana mahasiswa kita adalah generasi dari kalangan generasi Z dan yang kedepannya akan dari generasi Alpha, tentunya dengan pengetahuan digital yang mungkin sudah advance ya dibandingkan generasi-generasi sebelumnya, maka dengan konsep diksi yang ada tadi dan dinamika pembelajaran yang semakin advance di depannya, nah kira-kira nih perguruan tinggi itu harus bagaimana nih menyikapi hal ini? Baik, sebenarnya perguruan tinggi itu masih terkungkung dengan regulator. Ya, tentunya kalau kita membicarakan tentang regulator ya tidak ada salah, benar dan sebagainya. Yang ada adalah aturan, rule-nya. Namun kita sadari ya, anak-anak sekarang mungkin kalau kita mau introspeksi diri, apakah benar anak-anak sekarang itu sedemikian patuhnya? Jadi menjadi tanda kutip ya, apakah benar pada waktu di kelas anak-anak itu benar-benar menyimak penjelasannya dosen? Itu tentu menjadi catatan khusus untuk perguruan tinggi. Nah, disitulah harusnya perguruan tinggi mulai melihat kenyataan bahwasannya anak-anak sudah berubah loh. Sudah sangat-sangat berubah. Kalau dulu sih generasi Z itu yang enak dipakai. Mana yang menyenangkan ambil. Jadi gampang. Tetapi anak-anak Alpha ini ke depan itu minta bukti. Ini contoh, seandainya seorang dosen menjelaskan tentang sebuah negara namanya Perancis. Maka akan ditanya sama anak itu, pernahkah Bapak Ibu ke Perancis? Kok berani-beraninya menceritakan negara Perancis? Nah, oleh karena itu mulai hybrid learning, mulai blended learning, mulai seamless learning dan metaverse itu harus segera dimasukkan sebagai tolak ukur bahwa kita itu mengadaptasi teman-teman yang memiliki generasi itu. Nah, kita kan tamu nih. Sekarang menjadi tamu. Kalau perguruan tidak mengadaptasi itu, maka menjadi pertanyaan berat saat ini adalah mungkin akan ditanyakan oleh Ibu Lita ya. Terus perguruan tinggi nanti duduk di mana? Dan menjadi apa, melayaninya seperti itu. Nah, sekarang saya tegaskan bahwa pertanyaan Bu Lita adalah perguruan tinggi harus mengadopsi, beradaptasi dengan generasi. Tidak ada pilihan lain. Kalau yang dilayani generasi Z dan Alpha. Kecuali yang dilayani generasi X, silahkan. Tetapi kalau hemat saya nih, harusnya kita harus memiliki pemikiran yang kita layani generasi. Semua pemikiran kita harus menyatakan bahwa yang kita layani generasi, bukan regulator. Itu yang harus kita sepakati dalam podcast ini ya. Kalau yang dilayani regulator ya kita menunggu sifatnya. Tapi kalau kita sepakat kali ini berdiskusi yang dilayani generasi, oke, ini bisa kita lanjutkan diskusinya. Oke. Jadi insan dikti yang perlu diperhatikan khususnya para pimpinan perguruan tinggi di sini terkait dengan tadi diksi-diksi yang disampaikan, kita fokusnya adalah bagaimana pembelajaran itu bisa memfasilitasi generasi yang ada saat ini. Karena setiap angkatan berbeda generasinya. Ya. Seperti itu. Baik, menarik sekali nih Pak Henry. Aduh, panjang ya. Oke, selanjutnya tadi disampaikan nih oleh Pak Henry bahwa terkait dengan adaptasi. Nah, kita mengetahui kondisi Indonesia saat ini dengan disparitasnya yang sangat luas ya Pak ya. Dari sisi mutu, dari sisi sumber daya, kemudian kita dihadapkan dengan tantangan
pembelajaran yang semakin berkembang, kemudian ada transformasi yang mau tidak mau kita harus lakukan. Nah, kira-kira nih Pak Henry, kita pakai ilmu kira-kira nih ya. Itu yang paling sesuai untuk saat ini di perguruan tinggi kita. Kalau mau mengambil metode atau diksi yang pas dengan kondisi dari Sabang sampai Merauke yang sangat beragam. Nah, tadi kan kita sempat ada bahas 4 nih Pak. Ya. Coba kita bahas kita coba clustering nih Pak Henry nih. Kira-kira yang oke untuk bisa blended itu yang seperti apa, oke yang untuk hybrid itu seperti apa, kemudian yang metaverse itu yang seperti apa. Nah, menurut Pak Henry bagaimana ini? Sebenarnya hal itu kalau kita pandang dari sisi keilmuan ya, ada 2 hal yang penting kita lampaui, yaitu facilitating learning sama improving performance. Ada 2 itu, yaitu bagaimana memfasilitasi orang untuk bisa belajar dan bagaimana meningkatkan performa orang. Di semua disparitas itu tujuannya cuma 2 itu. Sehingga kalau kita menanyakan perbedaannya, ya banyak, tapi kita ngambil dari kesamaannya dulu deh. Mau tidak memfasilitasi belajar? Yang kedua, mau tidak meningkatkan performa human? Nah, kalau itu sudah dijawab dan mau, maka kita bisa mulai. Sebenarnya mau blended, mau hybrid, mau yang seamless, mau yang metaverse, sebenarnya tidak ada masalah. Yang penting permulaannya itu 2 kata kunci itu. Kalau itu sudah selesai di taraf diksi, di taraf paradigma, oke, maka sebenarnya jalan. Misalkan di daerah yang sangat terpencil pun kita membicarakan mengenai bagaimana mungkin sebuah internet bisa berjalan di sana. Tentunya jangan berpikir internet harus dari sebuah provider. Tentunya kita bisa mulai dari lokal area network lain, kita bisa bangun kecil-kecilan, tapi mereka punya pengalaman. Nah, seperti powernya kita bahwa listrik itu dari mana, elektrikalnya dari mana. Nah, kalau matahari masih dipercaya sebagai alat sumber energi, tentunya itu tidak ada masalah. Itu ada cakrawala di sana. Nah, kalau sudah demikian, maka bagaimana memfasilitasi orang yang kepengen maju? Ya, perguruan tinggi mulai berpikir yang paling sederhana saja. Kenalkan mereka dengan apa yang disebut teknologi untuk memfasilitasi belajar. Kenalkan mereka dengan teknologi untuk membuat improving performance, itu saja dulu. Nah, kalau itu sudah berjalan, maka lambat laun tentunya akan berjalan. Nah, yang disparitasnya kebetulan memiliki yang paling tinggi, yang sudah fun nih ceritanya, mungkin di daerah-daerah capital dan sebagainya, tentunya nggak ada masalah kan. Yang jadi masalah adalah bagaimana memfasilitasi orang belajar. Nah, ini ada tanda kutipnya. Anak-anak sekarang sudah tidak mau didikte. Akhirnya kalau saya menyebut yang disparitasnya paling tinggi, disparitasnya itu tinggi dan itu berada di level paling atas, tentunya kita pilih aja bahwa yang diambil itu adalah konstruk bagaimana mereka mengaplikasikan facilitating learning, memfasilitasi belajar dan improving performance. Sehingga kalau saya singkatkan itu bahwasanya disparitas itu bukan sebuah hambatan. Namun namanya kalau saya sebut itu adalah kearifan lokal ya. Kearifan lokal masing-masing perguruan tinggi itu menjadi kuncinya. Bisa nggak memetakan? Kalau mengeluh saja ya apalah gunanya kita berdiskusi kalau mengeluh aja. Tapi kalau mereka sudah bisa memetakan, saya berada di area ini, maka pembelajaran saya sebenarnya ini. Itu kita petakan aja. Sederhana. Nah, kalau begitu saya yakin Indonesia ini lebih maju tanpa mengeluh. Kita mulainya dari coba dulu deh. Coba dulu. Enggak perlu sulit-sulit. Kalaupun tidak ada laptop, banyak kan smartphone yang bisa digunakan kan. Nah, kalau begitu kan jangan sampai membicarakan itu gadget. Bicarakan saja bahwa kita menggunakan perangkat atau tools yang bisa kita beli.
Itu mungkin jadi konstruknya adalah kata kuncinya disparitas itu adalah pada psikologis untuk tidak mengeluh. Itu. Baik. Ya. Jadi ada effort ya Pak ya, Ya, ada usaha. Ada usaha. Iya. Kalau hanya mengeluh saja kita tidak kemana-mana ya Pak ya, harus ada satu langkah ke depan untuk bisa maju. Baik, nah tadi kan disampaikan sebetulnya kalau ditanya yang paling cocok apa, sebetulnya semua cocok ya Pak Henry. Semuanya. Tinggal bagaimana perguruan tinggi melihat dan mampu beradaptasi tentunya, kemudian melakukan effortnya baik itu dari yang paling sederhana lah, melakukan pemetaan dari kebutuhannya sendiri seperti apa. Baik, nah ini ketika perguruan tinggi akan memilih nih, saya akan milih ini nih. Kira-kira pro dan kontranya apa dari setiap diksi yang tadi kita bahas ini Pak Henry? Ya, pro dan kontra itu sebenarnya sudah kita petakan. Sebenarnya pro dan kontra itu pasti ada dimanapun teknologi itu diterapkan. Entah kalau saya nyebut misalkan saya menyebutnya seperti ini aja, gampangannya. Mari kita siapkan laptop untuk satu mahasiswa, satu laptop. Kira-kira ada pro dan kontra tidak? Pasti. Yang jadi kunci dari itu adalah pimpinan. Pimpinannya itu membawahi, membreakdown bahwa yang disebut pro dan kontra itu selamanya pasti ada. Nah, konflik itulah yang kita manage. Sederhananya begini. Seorang yang mengerti tentang adaptasi, pimpinan yang mengenal tentang agilitas, maka pimpinan itu akan paham. Sebenarnya semua generasi itu berkumpul dalam perguruan tinggi yang dinaunginya. Mulai dari baby boomers, mulai dari X, mulai dari Y, Z. Keempat ini tidak mungkin akur. Maka dibutuhkan pengelolaan dari sisi kebijakan. Nah, kalau nanti pimpinan perguruan tinggi bersama dengan pembantu-pembantunya, saya pikir permasalahan itu cukup bisa diatasi. Tapi kenapa itu terjadi perpecahan? Karena di perguruan tinggi itu minimal ada 4 generasi. Minimal ada 4 generasi yang semuanya ini memiliki pengalaman belajar yang beda-beda. Saya mungkin generasi X ya, mungkin Pak Rektor dan sebagainya itu di daerah baby boomers mungkin ya. Saya nggak tahu karena rektor usianya beda-beda ya. Kemudian ada dosen-dosen muda saya generasi Y. Ini kalau rapat ini nggak bisa ketemu karena pengalaman belajar mereka beda-beda, lahirnya aja beda. Ini yang membuat itu ada pro dan kontra. Itu harus kita selesaikan dari manajemen konfliknya dulu. Kalau ini sudah selesai, insya Allah sebenarnya ini tidak ada masalah. Toh tujuan keempat ini kan ingin memajukan perguruan tinggi. Nah, dinaungilah dengan pimpinan perguruan tinggi. Pro dan kontra kita diskusikan sehari semalam ya enggak pernah usai. Ya itu tadi karena ada 4 generasi. Tapi siapa yang memimpin 4 generasi ini? Itu yang harus kita bombardir. Gitu. Berarti ini manajemen ya. Manajemen ya betul. Manajemen di level pimpinan pun itu menjadi isu yang penting ya Insan Dikti ya. Tidak hanya memanage mahasiswanya yang generasi dari generasi Z dan generasi Alpha, tetapi di internal level pimpinan sendiri atau dari level dosen sendiri itu pun bervariasi generasinya. Nah, ini berarti banyak ini PR-nya ya Pak ya. Ketika jadi banyak nih. Jadi banyak ini. Ya, jadi ketika perguruan tinggi saya akan mengimplementasikan kira-kira kalau untuk hibrid prokonnya seperti ini, blended seperti ini. Nah, itu yang di awal sebelum menentukan itu tentunya di manage dulu kemungkinan permasalahan yang akan timbul. Betul. Kemudian bagaimana memanage dari sisi SDM-nya sendiri.
Kemudian apakah pilihan yang diambil tersebut bisa memfasilitasi generasi mahasiswanya di saat itu. Baik, ini menarik sekali. Nah, selanjutnya nih Pak, terkait dengan ketika sudah menentukan saya akan memilih ini, saya akan menggunakan konsep blended atau saya akan menggunakan konsep seamless. Untuk penjaminan mutu, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus perguruan tinggi lakukan untuk memastikan bahwa penjaminan mutu itu ada, baik itu secara internal atau eksternal? Ya. Jadi kalau kita berpikir di dalam box ya, di dalam kotak yang disebut contoh SOP dan lain sebagainya, itu tidak bisa kita selesaikan. Kali ini kita terpaksa berpikirnya harus betul-betul di luar box, di luar kotak yang seharusnya kita, tapi tetap kembali ke pendidikan ya. Penjaminan internal sebenarnya apapun entah internal eksternal, sebenarnya itu cukup melihat karakter. Satu ya, karakter. Yang kedua, definisi. Jadi kalau kita tahu karakter, kita harus tahu definisi, karena definisi ini kalau tidak disepakati maka penjaminan mutu tidak bisa bergerak. Misalkan lah blended yang ideal tuh kayak apa, yang kita kuat, yang kita mampu. Berarti itu arahnya ke definisi blended menurut perguruan tinggi tersebut. Kemudian apa saja yang harus ada di dalam blended itu, berarti kita membicarakan karakternya. Nah kalau duanya ini sudah dapat, maka akan diturunkan, turunannya akan menjadi item-item tentang penjaminan. Harus yang ada, standar yang ada dalam blended learning atau metaverse atau seamless itu 1, 2, 3 itu berdasarkan dari karakter dan definisi yang disepakati. Nah kalau kita tidak memiliki wawasan untuk mendefinisikan dan menjelaskan karakter ini, maka sebenarnya penjaminan mutu itu ngikuti yang sudah ada. Bahwa pembelajaran itu harus 16 kali tatap muka. Kan itu ya konvensionalnya itu. Karena apa? Kita mengikuti karakter dan definisi pembelajaran yang depan ini. Iya, yang itu. Nah, padahal yang empat tadi itu memiliki karakter dan memiliki definisi yang berbeda. Turunan itulah yang disebut penjaminan. Turunan-turunan dari karakter dan turunan-turunan dari definisi itulah yang disebut karakter. Kalau orang mau berpikir begitu, sebenarnya penjaminan mutu nggak ada masalah. Nah, jadi pro dan kontra selama ini, blended kok 16 kali pertemuan? Ya, karena kita masih mengacu pada pedoman akademik lampau. Bahwa namanya di perguruan tinggi ya 16 kali pertemuan. Tetapi kalau kita mau jujur bahwa blended atau hybrid learning atau metaverse atau apapun kan nggak dibatasi sebenarnya, mau 16 kali, 20 kali, mau 1000 kali. Tetapi kita menyebutnya adalah standar. Nah oleh karena itu kalau ada pro dan kontra, sebenarnya saya mau kembalikan lagi sebenarnya karakter dan definisinya apa sih? Nah, dari situ mungkin penjaminan mutu harus belajar nih. Melihat apa sih pengertian dan karakter dari keempat itu. Maka itu bisa dijamin, insya Allah bisa dijamin sih. Ngaten. Kalau dari eksternalnya bagaimana itu Pak? Sebenarnya sama, eksternal itu adalah orang yang memiliki legitimasi. Misalkan dia disahkan sebagai oleh regulator tertentu ya. Nah kalau tidak punya legitimasi, penjamin eksternal itu juga sia-sia. Yang jamin siapa? Nah kalau misalkan ya badan standar apa atau Lamdik atau apapun, saya tidak tahu ya. Nanti suatu saat kan bisa berubah-ubah itu. Tetapi yang menjadi eksternal dalam penjaminan mutu sebenarnya kata kuncinya cuma satu. Dia itu terlegitimasi atau tidak. Kalau hanya menjamin mutu dari eksternal, kita bisa panggil setiap orang pun, oke, silakan diaudit. Tapi hasil auditnya ya mana bisa dipercaya kalau tidak ada legitimasi. Nah kembali ke legitimasi berarti yang eksternal ini
Berbeda dengan internal, selain mempelajari yang disebut karakter dan definisi, dia harus punya legitimasi kuat. Sehingga begitu dijaminkan siapa yang memberi standar. Itu kira-kira. Ya, menarik ini Pak. Nah, berarti kan dari sisi regulasi juga perlu mendapatkan perhatian ya Pak. Dan insan dikti perlu insan dikti ketahui juga bahwa saat ini di dikti sendiri pun sedang melakukan banyak sekali perubahan, penyesuaian dengan kondisi pendidikan, kondisi pembelajaran yang ada saat ini, sehingga regulasi ke depannya akan sangat adaptif dan fleksibel. Karena tadi disampaikan oleh narasumber kita Pak Henry bahwa pembelajaran ke depan itu pembelajaran yang agile, lincah gitu. Jadi harus bisa beradaptasi dengan kondisi apapun. Jadi tidak terkungkung dalam suatu kotak. Jadi memang harus keluar dari kotak, out of the box. Jadi tadi hybrid, blended, seamless, metaverse itu adalah merupakan diksi-diksi yang memang bisa memfasilitasi ketika proses pembelajaran ini beradaptasi dengan transformasi digital saat ini, transformasi pendidikan saat ini. Jadi regulasi yang disiapkan oleh kementerian pun diupayakan semaksimal mungkin bisa memfasilitasi hal-hal tersebut. Jadi tinggal ditunggu saja insan dikti. Regulasi terbaru apa yang akan diterbitkan oleh kementerian kita yang tentunya akan mendukung pembelajaran kita lebih adaptif. Baik, nah ini tadi setelah kita udakan regulasi, sudah oke nih. Regulasinya kita sedang menyusun, mereformulasikan kembali. Kemudian dengan penjaminan mutu tadi bagaimana perguruan tinggi sudah bisa melakukan definisinya, sudah bisa menentukan karakternya seperti apa. Nah, apa sih yang akan didapat oleh perguruan tinggi ketika dia sudah mencoba untuk beradaptasi? Dia memutuskan untuk menggunakan diksi-diksi tertentu gitu. Yang didapat apa? Baik dari sisi perguruan tingginya maupun dari sisi si mahasiswanya sendiri. Ya, kalau ini memang saya bukan protes kemana-mana ya, saya ingin menjelaskan saja. Kalau protes sih sebenarnya sudah kita lakukan sejak dulu, bahwa kita memang terkungkung dan sebagainya. Tapi saya tidak menggunakan ini sebagai protes, tetapi saya ingin menunjukkan bahwasanya ada janji loh yang diberikan oleh teknologi ini kepada penyelenggara. Kalau saya menyebut misalkan begini, kenapa perguruan tinggi Anda lebih laku ketimbang perguruan tinggi Y? Taruh saja kalau saya menyatakan begini, perguruan tinggi Anda kayaknya lebih adaptif deh ketimbang perguruan tinggi sebelah, misalkan seperti itu. Maka kita akan mendapatkan pemetaan. Kalau kita menggunakan atau mengadaptasi teknologi-teknologi yang ada, jelas kepercayaan yang disebut mahasiswa itu jatuh ke pelukan kita sebagai penyelenggara nih. Kalau kita mengabaikan kebutuhan mereka, ya tinggal menunggu hari tanggalnya perguruan tinggi itu akan ditinggal gitu ya. Taruh saja kalau saya menyebut MOOC, Massive Open Online Course. Perguruan tinggi sekelas dunia sekarang sudah ramai-ramai mengisi kontennya. Jadi pertanyaan, apakah perguruan tinggi akan rugi? Enggak. Dia lebih dikenal, oh ada perguruan tinggi ini. Nah yang tidak pernah ikut, ya tentunya ya tertinggal. Itu saja janjinya. Itu sudah mulai sejak Massive Open Online Course. Setelah itu muncullah platform seperti platformnya Metaverse ya, yang dulu kita kenal platform learning management system yang sepada dan sebagainya. Ya kalau yang tidak ikut sepada, ya nggak dikenal. Gimana? Bagaimana masyarakat ini mengenal perguruan tinggi tersebut? Wong dia tidak pernah ikut apa-apa. Dia tidak pernah berkecimpung di sana. Dia tidak pernah dipublikasikan. Nah, itu akan menjadi ketertinggalan sebenarnya. Nah, teman-teman yang mengikuti sepada dan mungkin sebentar lagi akan mengikuti teknologi-teknologi itu, pasti akan terpublikasi secara otomatis itu. Otomatis tidak perlu kita ngotot
pakai urat leher dengan menyebar brosur, nggak perlu. Muncul setiap kali diklik Sepada, muncullah perguruan tinggi yang mengisi konten gitu kan, muncul. Oh, saya kayaknya butuh ini di perguruan tinggi X. Nah, itu janjinya. Sepada aja sudah memberi janji bahwa akan terpublikasi. Oleh karena itu, hemat saya adalah bukannya saya dalam kali ini protes harus memaksa semua perguruan tinggi ikut. Tetapi ya kita lihat aja buktinya. Kalau kita ngikuti miliknya Sepada, terkenal lah. Pasti, masa enggak terkenal? Enggak mungkin lah. Kalau yang mahasiswanya ya lebih bangga ya. Terus terang ya, kalau saya sebagai mahasiswa itu perguruan tinggi saya logonya nempel tuh di situ. Nempel, wah inisiator ya perguruan tinggi saya. Sehingga kebanggaan anak-anak sekarang walaupun imajiner, bukan harus gedung yang megah dan sebagainya, logo yang terpampang pun menjadi kebanggaan bagi mereka. Kapan lagi melihat logo itu disaksikan oleh jutaan manusia, miliaran pembelajar, kalau kita tidak mengikuti teknologi itu? Anak-anak pasti bangga dong. Perguruan tingginya menjadi perguruan tinggi yang up to date saat ini. Sehingga kalau saya ulang perkataan saya, baik perguruan tinggi maupun mahasiswanya sama-sama untung kalau mengikuti sebuah tren teknologi. Ya kalau saya menyebut tidak untung, terus saya memberi jargon yang mana? Enggak ada. Oleh karena itu kita mulai dululah dengan cara mengikuti tren dan kita sendiri yang mengisi konten tren itu dalam bingkai yang disebut local wisdom, atau ya namanya juga konten yang hebat itu adalah konten di setiap perguruan tinggi yang unik. Kalau itu sudah muncul, insya Allah. Ya. Sepakat Pak Henry. Ya. Dan ke depan pun Insandikti, keberadaan MOOCs, Massive Open Online Course, itu akan terus berkembang. Kebutuhannya pun akan terus meningkat. Saat ini pun kita sudah mulai beranjak menuju ke arah materi ajar bersama, open content. Jadi bukan open course lagi, tapi open content. Konten-konten tersebut bisa dimanfaatkan oleh semua perguruan tinggi. Kami di Direktorat Belmawa juga saat ini bekerja sama dengan banyak pihak, bekerja sama dengan berbagai kementerian lembaga lain untuk menyediakan konten-konten yang memang dapat membantu perguruan tinggi yang memiliki keterbatasan resource, keterbatasan sumber ajar terkait isu-isu tertentu bisa diakses di sepada.indonesia.kemdikbud.go.id. Menarik sekali yang tadi disampaikan oleh Pak Henry terkait diskusi kita untuk pembelajaran khususnya di pendidikan tinggi di masa depan, di mana pemanfaatan teknologi digital tidak bisa tidak dilakukan. Perguruan tinggi harus mampu beradaptasi, harus berani untuk keluar dari zona nyamannya, ya Pak Henry ya. Karena kalau tidak berani untuk keluar dari zona nyamannya, tidak berinisiatif untuk membuat satu langkah perubahan, maka yang ada perguruan tinggi akan tertinggal. Dikti sudah memfasilitasi banyak sekali program yang diharapkan dapat mendorong perguruan tinggi untuk bertransformasi. Nah, sebagai penutup ini Pak Henry, ya, ada pesan-pesan tertentukah atau pesan-pesan khusus yang bisa Pak Henry sampaikan kepada insan Dikti pada kegiatan Dikti Menyapa kali ini? Ya, sebenarnya bukan pesan khusus sih. Saya kembalikan lagi tentang konsep belajar. Belajar itu adalah konsep psikologis ya. Manakala ada orang yang terusik secara pemikiran, maka di situ orang akan belajar. Tidak perlu model yang terlalu rumit lah. Tetapi kalau kita bisa mengusik mereka dari sisi mereka pengennya apa dan kemudian apa yang menjadi permasalahan hidupnya, itu akan terjadi proses belajar. Pun demikian dengan pembelajaran secara digital. Kenapa cara digital ini jauh lebih powerful
Karena anak-anak yang sekarang berada di konstruk yang Ibu sebut disparitas tadi, itu sebenarnya sudah mulai melek atau literate ya. Kalau bahasa kita kan literate. Mereka sudah mulai melihat bahwa permasalahan itu muncul karena mereka sedang mengakses konten. Dan itu tidak akan kita temukan kalau saya tidak bisa membayangkan kalau itu tidak dilakukan secara digital ya. Kecepatan mengakses konten itu terus bagaimana. Dan disitulah ada yang disebut di masyarakat itu namanya gap. Kalau kita melihat konten yang di digital itu jauh lebih cepat dan lebih variatif ya. Ketimbang kita hanya learning resource-nya hanya buku atau dari dosen saja kan kayak semacam doktrin. Nah, oleh karena itu bukannya saya ingin mengompori semua perguruan tinggi agar ikut digital, tetapi kalau kita tidak melayani anak yang sudah kadung melek secara IT, sudah kadung melek dan mereka sudah mengakses konten, alangkah bodohnya kalau mereka sampai terjerumus. Disinilah kendali perguruan tinggi untuk mengcover semua informasi yang masuk dan berhasil dikoleks oleh mahasiswa. Kalau ini tidak dilakukan perguruan tinggi mulai sekarang, maka ini akan terjerumus. Mereka akan ikut. Ya jangan salahkan kalau mereka intoleran. Jangan salahkan kalau mereka radikal. Karena bahasa diakses yang mereka terima itu bebas. Sangat-sangat bebas. Nah disinilah peran kita sebagai perguruan tinggi mengcover dunia mereka. Mulai dari menganalisis, mendesain, mendevelop, kemudian mereka melakukan kajian-kajian, itu penting dilakukan. Sekali lagi, ini bukan perkara gengsi, bukan. Ini perkara anak-anak kita sudah mengakses konten yang sangat bervariatif. Dan kita tidak tahu sumbernya dari mana. Perguruan tinggi harusnya memiliki sense of belonging. Jadi harus memilikilah yang namanya kalau bahasa Jawa itu yang namanya handar beni, mulat sari rohang rosawadi itu kalau bahasa Jawa ya. Nah, itu perguruan tinggi itu harus siap-siap menerima anak-anak itu yang sudah terisi konten-konten seperti itu. Maka saat inilah mari kita deklarasikan bersama bahwa kita harus membimbing anak-anak ini yang telah mendapatkan sumber yang sangat banyak ini untuk mendapatkan kesuksesan hidup. Itu kalau kita bilang filosofinya. Ngaten Ibu. Jadi tadi intinya pesan dari Pak Henry adalah perguruan tinggi harus siap baik secara psikologis maupun dari sisi teknis untuk menerima mahasiswa yang sudah bukan kotak kosong lagi, tapi sudah berisi banyak sekali ilmu yang belum tersaring, yang belum terasah untuk bisa dimanfaatkan oleh si mahasiswa itu di masa-masa yang akan datang. Begitu ya Pak Henry ya? Yes. Baik, terima kasih Pak Henry. Jadi ada kata kunci yang menurut saya menarik untuk bisa teman-teman Insan Dikti resapi adalah kalimat facilitating and improving. Jadi kita harus siap untuk memfasilitasi dan kita juga harus siap untuk maju dan berkembang untuk bisa beradaptasi dalam transformasi pendidikan di era digital ini dan siap menjadi pendidikan tinggi yang adaptif di masa yang akan datang. Terima kasih Pak Henry untuk waktunya. Sama-sama Bu. Dan Insan Dikti, demikian acara Dikti Menyapa pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.